jami'il awqat. Siwak itu disunnahkan ya pada semua waktu. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Hadis dalam Sunan Nasai dan hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu adalah kesucian untuk mulut, ya, gigi, lidah dan yang ada di rongga mulut. Mardatun lirabbi, dan membuat ridha Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'akkadu istihbabu siwaki fi iddati ahwal, dan semakin disunnahkan atau sunnahnya semakin ditekankan penggunaan siwak itu dalam beberapa keadaan berikut. Ya, ada 7 keadaan. Yang pertama yaitu indal intibahi minan naum, ketika bangun tidur. Li hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila bangun di malam hari, beliau yashusu fahu bis-siwak, yaitu menggosok-gosok ya rongga mulutnya dengan siwak. Ini kondisi pertama, sangat dianjurkan atau disunnahkan bersiwak. Yang kedua, inda kulli wudu, yaitu setiap kali berwudu. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Ya, dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lain, kalau bukan karena aku khawatir menyulitkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Ya, berarti di sini sunnahnya amat ditekankan ketika setiap kali berwudu. Keadaan yang ketiga, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, yaitu inda kulli salah, setiap kali mau salat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan atau menyulitkan umatku atau menyulitkan orang-orang manusia, pastilah aku perintahkan mereka melakukan siwak setiap kali mau salat. Yang keempat, keadaan yang keempat amat dianjurkan untuk bersiwak adalah inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila memasuki rumahnya, beliau mulai bersiwak. Kemudian yang kelima, keadaan yang dianjurkan sekali untuk bersiwak adalah inda taghayyuri raihatil fami aw ta'mihi, ketika ada perubahan aroma pada mulut, ya, atau rasa yang kurang baik pada mulut, maka dianjurkan untuk bersiwak. Atau misalkan awil isfirari launil asnan, ya, dilihat adanya perubahan warna gigi menjadi menguning misalkan dengan sebab makanan atau minuman, maka ini dianjurkan bersiwak. Lima ruwiya fi dzalik, ya, berdasarkan ada riwayat dalam hal itu, ya, yaitu dalam Musnad Imam Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, laqad kuntu astannu qabla an anam wa ba'da ma astayqidhu wa qabla an akula wa ba'da ma akul,
hina sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguh aku bersiwak sebelum aku tidur, kemudian ketika aku bangun tidur, sebelum aku makan dan setelah aku makan. Sejak aku mendengar Nabi SAW mengucapkan atau mengatakan apa yang beliau katakan tentang siwak. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika ada perubahan pada mulut kita, atau perubahan pada gigi kita, maka dianjurkan untuk bersiwak. Wali'anna siwaka innama syuri'a li tatyibil fam. Dan juga karena siwak itu disyariatkan karena untuk memperbaiki kondisi mulut, wa tathhirihi, dan untuk mensucikannya, wa tandzibihi, dan membersihkannya. Maka fa idza taghayyara faqad tahaqqaqa as-sabab. Maka apabila ada perubahan pada mulut kondisinya, berarti sebabnya telah terjadi. Sebab yang membuat dianjurkannya kita untuk bersiwak. As-sababul muqtadi lahu fakana aula minhu 'inda al-istiqadhi minan naum. Dan ini lebih bahkan diutamakan ketika bangun tidur, kalau perubahan pada mulutnya itu lebih parah daripada ketika bangun tidur. As-sadisu, yang keenam, kapan dianjurkan ditekankan bersiwak, yaitu inda qiraatil Qur'anil Karim, ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza tasawwaka thumma qama yusalli. Seorang hamba itu apabila bersiwak kemudian dia salat, qamal malaku khalfahu, maka malaikat akan berdiri di belakangnya, fayastami'u liqira'atihi fayadnu minhu. Malaikat itu pun yang di belakang orang salat tadi mendengarkan bacaan Qur'annya dan semakin mendekat. Au kalimatan nahwaha hatta yad'afahu ala fihi, sampai malaikat tersebut menempelkan mulutnya pada mulut orang yang salat tadi. Fama yakhruju min fihi syai'un min al-Qur'ani illa sara fi jawfil malak. Maka tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut orang yang salat yang membaca Quran tadi melainkan juga masuk ke dalam malaikat. Maka kata Nabi, fatahhiru afwahakum lil Quran, sucikan mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah. Yang ketujuh, yaitu qabla al-khuruji minal baiti ila shalah, sebelum keluar dari rumah menuju salat, menuju masjid. Berdasarkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, dalam Mu'jam at-Tabrani, dan hadis ini hasan. Beliau Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan radhiyallahu anhu, qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi li syai'in min as-salati hatta yastak. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju salat sampai beliau bersiwak terlebih dahulu di rumahnya itu.